Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bunda Titin atas kesempatannya kepada kelompok kami untuk mempresentasikan mengenai materi dengan topik ragam bahasa dalam tindak tutur komunikatif. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Silmi Asanti Dewi dengan NPM akhir 083 sebagai penyaji materi pertama. Kemudian ada Siti Sopiah dengan NPM akhir 063 sebagai pemateri kedua. Dan ada Nadila Deviana sebagai pemateri ketiga dengan NPM akhir 084. Kemudian ada saya sendiri, Lutfi Nurhayati, dengan NPM akhir 048 sebagai pemateri terakhir. Baik, di video kali ini kelompok kami akan membahas tentang ragam bahasa dalam tindak tutur komunikatif. Yang terdiri dari yang pertama ada ragam beku, yang kedua ada ragam resmi atau formal, yang ketiga ada ragam usaha atau konsultatif, yang keempat ada ragam santai, dan yang kelima ada ragam akrab atau ragam intim. Baiklah, langsung saja kepada pemaparan materi. Selamat menyimak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Materi yang akan saya bahas pada kesempatan ini yaitu ragam beku atau present style. Ragam beku dalam konteks ragam bahasa tindak tutur komunikatif pragmatik merujuk pada variasi bahasa yang sangat formal dan resmi. Berikut adalah beberapa karakteristik ragam beku. Yang pertama, kadar formalitas yang tinggi. Ragam beku memiliki kadar formalitas yang sangat tinggi, sehingga hanya mungkin digunakan dalam situasi yang sangat formal dan resmi. Yang kedua, penggunaan dalam situasi khidmat, yaitu situasi yang memerlukan tingkat formalitas yang sangat tinggi. Ini berarti bahwa penggunaan ragam beku tidak boleh diubah atau direvisi karena pola dan kaidahnya sudah ditetapkan secara mantap. Yang ketiga, struktur gramatikal kaku. Struktur gramatikal untuk ragam beku tidak bisa diubah. Kalimat-kalimat dalam ragam beku biasanya lebih kaku dan panjang. Hal ini membuatnya sangat formal dan tidak fleksibel dalam perubahan. Yang keempat, kosakata yang digunakan ragam beku banyak menggunakan kosakata yang formal, seperti kata-kata pembuka, bahwa, ataupun sesungguhnya. Penggunaan kosakata ini menandai bahwa kalimat tersebut menggunakan ragam beku. Yang kelima, kaidah pola yang tidak boleh diubah. Pola dan kaidah ragam beku sudah ditetapkan secara mantap dan tidak dapat diubah. Hal ini berarti bahwa setiap kalimat menggunakan ragam beku harus mengikuti pola dan kaidah yang telah ditetapkan. Yang terakhir, sikap serius yang diperlukan. Menuntut sikap serius baik untuk penutur maupun pendengar, penggunaan ragam beku memerlukan perhatian penuh dan serius dalam membaca ataupun mendengarnya. Kalimat-kalimat yang menggunakan ragam beku. Contoh penggunaan ragam beku. Yang pertama, upacara kenegaraan. Dalam upacara kenegaraan seperti pengambilan sumpah presiden, ragam beku digunakan untuk memastikan bahwa kalimat-kalimat yang diucapkan sangat formal dan resmi. Yang kedua, dokumen resmi. Dokumen-dokumen resmi bersejarah seperti Undang-Undang Dasar dan akte notaris menggunakan ragam beku untuk mempertahankan keformalannya. Dengan demikian, ragam beku memainkan peran penting dalam komunikasi formal dan resmi dalam masyarakat. Mungkin dicukupkan sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ragam bahasa resmi atau formal. Ragam bahasa formal atau resmi merupakan salah satu variasi bahasa yang digunakan dalam situasi komunikasi tertentu, terutama dalam konteks yang bersifat resmi atau formal. Dalam perspektif pragmatik, ragam bahasa formal memiliki peran yang sangat penting dalam memediasi tindak tutur yang efektif dan sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Variasi bahasa yang digunakan dalam pidato kenegaraan, rapat dinas, surat menyurat dinas,
ceramah buku pelajaran, dan sebagainya. Ragam baku digunakan pada situasi resmi. Ragam resmi pada dasarnya sama dengan ragam baku atau standar yang digunakan pada situasi resmi. Ragam resmi, formal, pola dan kaidah sudah ditetapkan secara mantap sebagai suatu standar. Adapun karakteristik dari ragam bahasa resmi atau formal yaitu yang pertama baku, menggunakan kaidah bahasa yang baku dan sesuai dengan tata bahasa yang benar. Yang kedua standar, mengikuti norma bahasa yang berlaku dalam masyarakat luas, terutama dalam konteks formal. Yang ketiga jelas dan tepat, penggunaan kata-kata yang jelas, tepat, dan tidak ambigu. Yang keempat sopan, yaitu menggunakan ungkapan yang santun dan menghormati lawan bicara. Yang kelima, terstruktur. Kalimat yang digunakan cenderung lebih panjang dan kompleks serta mengikuti struktur kalimat yang baku. Adapun contoh tindak tutur dalam ragam bahasa resmi atau formal. Yang pertama, contoh tindak tuturnya menyapa. Contoh kalimatnya, selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan saya Nabila. Yang kedua, contoh tindak tuturnya meminta tolong. Contoh kalimatnya, mohon bantuan Bapak Ibu untuk memberikan penjelasan mengenai pengertian dari pragmatik. Yang ketiga, tindak tuturnya memberi salam. Contoh kalimatnya, saya sarankan agar kita melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum mengambil suatu keputusan. Selain itu, ragam bahasa resmi atau formal bisa digunakan dalam berbagai konteks seperti dunia kerja, akademis, hukum, dan media massa. Dengan demikian, ragam bahasa formal memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi, terutama dalam konteks yang bersifat resmi. Penggunaan ragam bahasa formal akan membantu kita membangun citra yang positif dan profesional. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya adalah ragam konsultatif atau ragam usaha. Menurut beberapa ahli, diantaranya Nurgiantoro, Cair, dan Agustina, Sapyahya, serta Kurniawati, dapat disimpulkan ragam usaha atau konsultatif merupakan variasi bahasa yang digunakan dalam situasi semi formal, seperti di lingkungan sekolah atau rapat yang berorientasi pada hasil. Ragam konsultatif ini berada di antara ragam formal dan non-formal. Dalam teori Yos, ragam konsultatif atau usaha terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bentuk ragam konsultatif. Yang kedua, ciri-ciri ragam konsultatif. Yang ketiga, fungsi ragam konsultatif. Dan yang keempat, makna ragam konsultatif. Untuk yang pertama, ciri-ciri ragam konsultatif, yaitu kalimat singkat namun tetap mencakup unsur penting. Dan tidak ada unsur dialek daerah namun masih mengandung idiolek. Selanjutnya, bentuk ragam konsultatif, yaitu yang pertama kalimat tanya. Kalimat tanya ini digunakan untuk menanyakan informasi secara tidak terlalu resmi. Contohnya, percakapan antara guru dengan siswa. Guru, baik, untuk tugas minggu ini kalian harus menulis esai minimal 500 kata. Apakah ada yang belum jelas terkait instruksinya? Siswa, Bu, apakah boleh menggunakan sumber dari internet untuk referensinya? Guru, boleh, tapi pastikan sumber yang digunakan adalah sumber yang terpercaya dan dicantumkan dengan benar di daftar pustaka. Yang selanjutnya, kalimat penjelasan. Berisi pemberian pendapat, saran, atau keluhan dengan tujuan operasional. Contoh, percakapan mahasiswa dengan guru pamong. Mahasiswa, menurut Ibu, bagaimana cara menangani kelas yang tidak kondusif pada saat jam pembelajaran? Guru pamong, sebagai guru, kita harus tahu dulu apa yang menyebabkan kelas tidak kondusif. Jika karena ada murid yang memancing keributan, maka yang harus dilakukan menghentikan murid tersebut. Biasanya jika salah satu murid ditegur, maka murid lain akan diam dengan sendirinya. Mahasiswa, terima kasih atas penjelasannya, Bu. Nah, untuk selanjutnya, kalimat sapaan. Kalimat sapaan ini
memuat sapaan, sopan, namun tidak terlalu formal. Digunakan untuk menegur atau menyapa. Contoh, Guru Pamong, bagaimana keadaannya Budi? Sudah sehat, Bu. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yaitu ragam santai atau kasual. Ragam santai atau kasual adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi yang tidak resmi, seperti untuk berbincang-bincang dengan keluarga atau teman pada waktu beristirahat, berolahraga, berekreasi, dan pada situasi santai lainnya. Menurut Listianisi, ragam santai atau kasual ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kosakatanya banyak menggunakan bentuk alergo atau kalimat atau ujaran yang dipendekkan dan tidak terlalu memperhatikan tata bahasa yang baku. Kemudian yang kedua, kosakata dipengaruhi oleh unsur bahasa daerah. Yang ketiga, memakai kata ganti yang tidak resmi seperti adanya campur kode. Yang keempat, adanya pelepasan afiksasi. Dan yang kelima, bentuk kebahasaan relatif bebas jika dibandingkan dengan ragam resmi. Dan ragam santai ini seringkali tidak menggunakan struktur morfologis dan sintaksis yang normatif. Nah, ragam bahasa santai ini lebih umum digunakan dalam percakapan dengan teman atau kenalan yang tidak terlalu dekat. Ragam ini memungkinkan kita menyampaikan pesan dengan cepat dan tentunya digunakan dalam situasi yang informal. Ragam bahasa dalam tindak tutur komunikatif yang selanjutnya yaitu ada ragam bahasa akrab atau intim. Ragam bahasa akrab atau intim ini merupakan variasi bahasa yang biasa digunakan oleh para penutur yang hubungannya sudah akrab, seperti antara anggota keluarga, sanak saudara, dan teman yang sudah karib ataupun sahabat. Penggunaan ragam bahasa akrab atau ragam intim ini ditandai dengan bahasa yang sangat informal. Penggunaan bahasanya yang tidak lengkap dan pendek, banyak menggunakan bentuk dan istilah yang khas seperti panggilan khusus ataupun seperti bahasa gaul dan bahasa slang. Penggunaan bahasa akrab atau intim ini sangat bergantung pada konteks dan hubungan antar penutur. Ragam bahasa ini tentunya tidak digunakan dalam situasi formal atau dengan orang yang tidak terlalu dekat atau kenal dengan kita. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.